Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang malam ini. Kalau kita lihat hasil daripada proses BAP hari ini, yaitu ada dua saksi yang diperiksa, yaitu N dan E, untuk dipersatukan atau dikaitkan sehubungan dengan saksi yang lain, yaitu saksi S dan saksi A. Berkaitan dengan apa? Salah satunya adalah berkaitan dengan masalah protap atau SOP atau suatu kegiatan atau protap di mana harus ada penegasan daripada seorang pimpinan untuk bisa mengatasi dalam suatu kegiatan ataupun kasus yang ada, baik itu terhadap pengambilan barang bukti dan penyimpanan barang bukti. Juga adalah berkaitan dengan masalah adanya barang bukti berupa potongan kalung emas yang ada di salah satu korban yang sampai sekarang tidak jelas keberadaannya. Tidak ada keberadaan seperti itu. Oke, saya tidak akan membahas lagi masalah materinya, tetapi adalah yang akan saya bahas itu adalah luar biasa Polda Jabar sekarang membombardir, ya, kalau saya katakan membombardir, tidak pandang bulu siapapun ditebasnya. Nah, ini yang kita salut kepada Polda Jabar. Mulai dari kita lihat adanya penggeledahan di salah satu perwira anggota kepolisian, ya, itu digeledah. Artinya ini sudah mulai ada suatu pergerakan yang memang sangat luar biasa. Adanya juga statement dari Kabid Humas Polda Jabar, Bapak Kombes Pol Ibrahim Tompo. Ada 1 perwira dan 2 bintara, ya. Kemudian juga setelah adanya informasi atau pengakuan dari seorang saksi yang namanya purnawirawan, seorang purnawirawan polisi di Polsek, dan akhirnya diperiksa yang bersangkutan dan akhirnya menggiring lagi beberapa anggota yang diperiksa di sana. Kurang lebih ada 4 orang di Polsek dan 5 orang di Polres. Dan akhirnya tadi kita lihat ada juga pemeriksaan juga terhadap N dan E, di mana ini yang untuk E berarti yang pemeriksaan yang selanjutnya yang sudah dilaksanakan di Polsek, ya. Berarti ini ada kelanjutan di mana anggota yang diperiksa, apakah mereka termasuk ke dalam obstruction of justice atau hanya pelanggaran kode etik, ya, KEPP, kode etik profesi Polri, ya. Apakah hanya di situ saja? Sedangkan kita lihat adalah apa yang dilakukannya itu di 1 hari pasca kejadian, yaitu di tanggal 19, di mana ada orang yang berpakaian dinas kepolisian dan juga berpakaian preman masuk ke dalam TKP tanpa seizin penyidik. Tentu kalau misalkan hal ini dimasukkan kepada pelanggaran kode etik, permasalahannya adalah kita kita coba untuk mengembangkan atau mencari informasi apakah yang bersangkutan yang diduga adalah sebagai anggota kepolisian ini hanya sebagai kode etik ataukah ada pelanggaran lain di mana apakah ada penghilangan barang bukti, kemudian ada perintangan ya, salah satunya penghilangan barang bukti. Kalau misalkan memang ada penghilangan barang bukti, maka ini bisa tentunya ada hukuman yang jelas diatur di sana bahwa ada pasal yang menginikan 5 tahun, maka ini sudah masuk ke dalam pidana, ya, seperti itu. Nah, tentunya sekali lagi, kalau misalkan masalah
police line, masuk dalam police line, ya, di TKP tanpa seizin penyidik. Saya kira ini sudah menyalahi suatu aturan, dan mereka ini jelas bukan tidak mengerti dan pasti mengerti masalah apa risiko jika masuk ke dalam atau melewati police line tersebut. Sekali lagi, mereka adalah para anggota yang sudah terdidik, yang sudah melewati masa-masa pendidikan. Tentu mereka bukan orang-orang bodoh lah ya. Mereka mengerti apa arti daripada police line tersebut. Nah, apalagi kalau misalkan diduga sampai menghilangkan barang bukti, maka ini pun tentunya akan menjadi hal yang akan lebih serius di dalam nanti hasil keputusan di mana penyelidikan yang sedang dilaksanakan. Adanya juga beberapa anggota, bukan hanya dari Bintara, juga ada dari Perwira, dan juga ada pimpinannya juga yang diperiksa. Tentu juga ini adalah apakah ada dugaan-dugaan ke arah yang lebih serius daripada hanya kode etik saja, ya. Ya, jelas, karena sekali lagi bahwa bawahan adalah tergantung daripada atasan tentunya, di mana unsur pengawasan itulah sebenarnya apakah unsur pengawasannya memang betul-betul terkendali dan terkondisi. Andaikan misalkan aturannya jelas, kemudian pengawasannya jelas, maka semua unsur-unsur yang memang diperlukan dalam proses penyelidikan, yaitu masalah CCTV, masalah barang bukti, dan lain sebagainya, ini akan terus bisa dikendalikan, dan tidak mungkin ada yang namanya kehilangan atau hilangnya barang bukti tersebut. Sekali lagi, bahwa sekarang Polda Jabar betul-betul memperlihatkan bahwa keseriusan, tidak pandang bulu, semua akan, saya lihat sepertinya akan ditebas siapa-siapa yang memang telah merintangi daripada penyelidikan Polda Jabar. Ya, kita tahu ya, beberapa yang di media pernah disampaikan beberapa orang ya, ada Perwira, ada juga Bintara, ada yang pernah digeledah, dan juga ada bukan hanya diperiksa di Propam, ada juga yang pernah diperiksa di Krim ya. Bagaimana kelanjutannya seperti apa ya. Kita juga sampai sekarang masih belum mendapatkan informasi, tapi yang jelas bahwa kita suarakan terus agar orang-orang atau yang diduga oknum masuk dalam kategori obstruction of justice akan terus diperdalam oleh pihak Polda Jabar, dan terus ditelusuri sampai kita akan mengetahui apa motif-motif mereka semua ikut dalam keterlibatan dalam obstruction of justice. Dan tentunya juga kita akan terus menunggu siapa di balik obstruction of justice ini. Siapa yang memberikan kekuatan sehingga mereka mau melakukan itu semua. Jika diduga mereka masuk dalam kategori obstruction of justice, bukan hanya ke kode etik profesi Polri. Kita tunggu, sekali lagi kita tunggu agar Polda Jabar bisa mempertajam, dan terus kita support terus Polda Jabar agar senantiasa menghasilkan kejutan-kejutan di tahun 2024 ini. Demikian malam ini rekan sahabat, mudah-mudahan bisa terungkap semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.